Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibatil kiram, kaifa halukum? Para santri kelas 11 IPA, ikhwan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada antum dan kita semuanya. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam segala urusan. Ahibatil kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, thalabatil ilmi, azanallahu wa iyyakum. Pada perjumpaan kita di minggu yang lalu, pertemuan kita yang ke-8, kita sudah masuk pembahasan wa yakhrujul amru anil wujubi. Ya, yang pertama an-nadbu, yang kedua al-ibahah, dan sekarang kita masuk yang ketiga, bahwasanya makna amar itu keluar dari hukum wajib. Yang pertama mandub, yang kedua al-ibahah, mubah, dan yang ketiga adalah apa? At-tahdid. Nah, baik, kita mulai yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bab yakhruju al-amru anil wujub, ya. Setelahnya al-fawriyah. Yang ketiga adalah apa? Qala al-muallif rahimahullahu taala, at-tahdidu ka qaulihi ta'ala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Innahu bima ta'maluna basir. Innahu bima ta'maluna basir. Kemudian faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Fadhikrul wa'idi ba'dal amril madhkuri dalilun ala annahu litahdid. Kemudian walid rahimahullahu ta'ala menyebutkan yang ketiga, at-tahdid, yaitu ancaman artinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Innahu bima ta'maluna basir. Amalkanlah oleh kalian, kerjakanlah oleh kalian semau kalian. Dan ingat, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kalimat i'malu di dalam ayat ini adalah bentuk perintah, bentuk amar. Bentuk apa? Bentuk amar. Walau qulna, kalau kita katakan innal amra lil wujub, lakana yajibu 'alal insani ay yu'mala aw ay ya'mala kulla syai'in sya'ahu min halalin wa haramin wa kufrin wa imanin wa fusuqin wa ta'atin. Sesungguhnya kita tahu bahwa apa? Baik, barusan kita menyebutkan bahwa i'malu itu adalah fi'il amar. Kemudian fi'il amar di sini kan menunjukkan perintah, ya, berarti melakukan, mengerjakan. Dan hukumnya adalah wajib. Bila mana itu wajib bagi manusia, bagi seseorang, melakukan segala apapun yang dia mau yang halal dia lakukan, mau yang haram dia lakukan, mau kufur dia lakukan, iman pun dia lakukan, fasik, taat. Maknanya kan bukan begitu.
Alaysa kadalik. Sekarang kita taruh bahwa kalimat i'malu ini maknanya adalah apa? Mandub. Sama. Berarti segala apapun tindakan yang dia lakukan, yang dia mau, hukumnya sunnah. Melakukan apa yang dia mau yang halal, mau yang haram, mau minum khamar, ya, kita katakan itu sunnah. Mau zina itu sunnah karena dia mau. Ya, karena Allah memerintahkan itu. Ya, i'malu ma syi'tum. Lakukan oleh kalian apa yang kalian mau. Namun di sini tidak mungkin kita mengartikan ayat itu maksudnya ke sana, gitu ya. Maksudnya kemana? Maksudnya ke sana. Tidak mungkin. Tidak mungkin, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ini, ya, i'malu ma syi'tum. Ya, tidak mungkin yang dimaksud adalah demikian. Ya, melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Ini mustahil. Dan juga tidak mungkin ini ayat perintah menyatakan hukumnya boleh. Sama juga sama, tidak. Ya. Tidak mungkin seperti itu. Jadi setiap orang melakukan apa yang diinginkan dari sesuatu yang haram karena hukumnya mubah, ini juga mustahil. Maka dengan jelas secara hukum i'malu ma syi'tum wajib enggak kena, mandub pun enggak kena, mubah pun enggak kena. Berarti maknanya apa kalau selain dari yang tiga ini? Mubah enggak wajib enggak masuk, hukum wajib. Mana mungkin kita melakukan sesuatu yang haram karena ada perintah dari Allah, ya. Mana mungkin itu sunnah apa yang diperintahkan Allah ketika melakukan yang haram, enggak mungkin. Begitupun yang hukumnya boleh, sama. Berarti maknanya apa? I'malu ma syi'tum di sini maknanya adalah tahdid, yaitu ancaman. Yaitu ancaman bagi siapa? Bagi orang yang dia melakukan perbuatan haram. Ya. Kita ibaratkan, ya, anak diperintah oleh bapaknya. Ya, misalkan bagaimana pendapat kalian tentang anak yang dimarahi oleh bapaknya dalam keadaan marah? Idhab if'al ma turiduk. Pergi. Ya, lakukan apa yang kamu mau aja, silakan. Ya, silakan pergi. Apa yang kamu mau kerjakan. Mananya apakah bapak ini membolehkan kepada anaknya melakukan apa saja? Tentu tidak. Bapaknya sudah sedang marah, kemudian mengucapkan kata-kata itu, maknanya bukan berarti anak itu melakukan apa yang dia mau, enggak seperti itu. Namun ini adalah sebuah ancaman bagi anak tersebut. Maka yang dimaksud dengan i'malu ma syi'tum maknanya adalah at-tahdid. Dengan dengan dalil firman Allah Ta'ala, bima ta'malu innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah, ya, Maha melihat terhadap apa yang kamu lakukan, terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Maha tahu, ya, jelas. Kemudian ayat yang kedua, Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Begitu pula sama. Kemudian dalam ayat ini faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, sama. Siapa yang mau maka berimanlah, dan siapa yang mau maka kafirlah. Sekarang kalau ada orang yang murtad dari Islam dan kita katakan kepada dia, ittaqillah, bertakwa kamu murtad. Al-kufru min akba'ir kabair. Kekafiran itu adalah termasuk di antara dosa yang paling besar. Ya. Lalu dia menjawab apa? Hada jaid la auli lana. Ya, ini sah-sah saja bagi saya. Dan dia berdalil dengan ayat ini, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kira-kira ayat ini bisa dijadikan dalil bagi orang yang mau murtad dari agama Islam? Tentu tidak pas, tidak cocok ketika orang ini menyatakan hal ini.
Dan ayat ini bukan dimaksud ayat demikian, boleh. Ya, faman syaa'a falyu'min. Falyu'min di sini menunjukkan bukan berarti boleh dia melakukan apa? Melakukan sekehendak dia. Beriman silakan, yang mau kafir pun silakan. Ini adalah merupakan ancaman. Kenapa? Karena Allah mengakhiri ayat ini dengan apa? Dengan diancam. Kalau yang pertama, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, karena ingat bahwa sebuah perbuatan itu ada perbuatan yang baik dan ada perbuatan yang buruk. Itu sudah apa? Sudah sunnatullah, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan demikian. Begitu pula yang ayat kedua ini juga sama. Allah mengakhiri dengan kata tahdid, ancaman. Inna a'tadna lidzalimina nara. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi siapa? Bagi orang yang zalim, bagi orang yang dia murtad dari agama Islam, bagi orang yang kufur, bagi orang yang kufur, jelas di sini. Ya. Sesungguhnya kami mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim adalah api neraka sampai akhir ayat. Maka contoh seperti ini, la yumkin ayyurada bihi al-ibaha abada. Maka di antara ayat-ayat seperti ini tidak mungkin kita maknai, kita maksudkan hukumnya adalah boleh, ya. Maka di sini Syekh memberikan sebuah kaidah yang lebih tepat untuk mengatakan tentang dua dalil ayat ini, ya, yaitu apa? Dzikrul wa'id ba'dal amril madhkur dalilun ala annahu litahdid. Nah, ini pegang ya. Itu apa? Dzikrul wa'id, ya, menyebutkan ancaman setelah adanya perintah yang disebutkan ini sebagai dalil bahwa perintah itu adalah ancaman. Sekali lagi, dzikrul wa'id ba'dal amril madhkur dalilun ala annahu litahdid. Jadi menyebutkan ancaman setelah adanya perintah yang disebutkan ini sebagai dalil bahwasanya itu adalah ancaman. Nah, ini jelas ya, perintahnya jelas. Berarti kita simpulkan ya dari pembahasan pertama sampai akhir bahwasanya ya makna perintah keluar dari makna hukum wajib itu ada tiga. Yang pertama mandub, yang kedua boleh ibahah, dan yang ketiga adalah apa? Tahdid. Dengan catatan ada qarinah. Ada apa? Ada qarinah. Ada dalil yang lebih tepat untuk mengatakan keluar dari hukum wajib. Taib, mungkin itu saja ya pertemuan kita yang ke-9. Mudah-mudahan jelas apa yang Ustadz sampaikan di pertemuan kita hari ini. Nah, ini adalah tasjir ya. Tasjir pohon bagan-bagan tentang apa? Tentang al-wujub, yakhrujul amri anil wujub. Ya, ini contohnya ada. Ya, jelas dalam buku sudah kita jelaskan. Nah, kemudian Ustadz akhiri dengan alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai, dan akhiri dengan untayan nasihat, man azuba lisanuhu kathura ikhwanuhu. Barang siapa yang manis tutur katanya, maka banyaklah temannya. Maka barang siapa yang baik tutur katanya, ya, maka banyak temannya. Jadi kita harus bisa menjaga tutur kita ini baik, lembut, dan beradab. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Itu saja dari Ustaz. Jazakumullah. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.